Halo teman-teman semua, hari ini kita mau balik lagi ke dapur dan kita mau bikin unbaked cheesecake. Yang artinya kue ini bisa dibikin tanpa oven. Asik kan? Selamat datang di dapur Sweet Flower. Seperti biasa resepnya ditulis di kolom deskripsi. Tapi sebelum videonya dimulai, jangan lupa dipencet dulu tombol subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang dan terus bagi-bagi resep. Inilah bahan-bahannya. Biskuit Oreo yang udah di blender dan dihaluskan, sama krimnya nggak apa-apa sih. Butter, cream cheese, pakai cream cheese-nya yang warna putih ya. Gula halus atau gula tepung, white chocolate, gelatin bubuk, dan nanti kita bakal campur sama air. Airnya air biasa dulu ya, jangan air panas langsung. Satu lagi whipped cream. Whipped cream yang dipakai di sini adalah whipped cream yang dairy, yaitu yang berbahan dasar susu. Jangan lupa untuk loyangnya, kita harus pakai loyang yang bisa dibongkar pasang kayak gini. Di sini saya pakai loyang dengan diameter 16 cm. Oke, kalau semua peralatan dan bahannya udah tersedia, langsung aja mari kita selonjoran dan tidur siang. Loh, berjandalah. Yuk, kita langsung aja mulai. Pertama-tama kita mau bikin dasar untuk cheesecake-nya. Kita cairin dulu butternya. Kalau udah cair kayak gini, kita bisa langsung satuin sama bubuk Oreo yang udah di blender halus tadi. Gak usah terlalu halus sih, asal nggak segede-gede gigi aja. Udah gitu, langsung aja kita aduk-aduk sampai kecampur rata semuanya. Gramasi yang di resepsi udah pas, tapi kalau misalnya masih terlalu keras, boleh ditambahin butternya. Sebaliknya, kalau terlalu lembek, boleh ditambahin bubuk Oreo-nya. Kayak gini kira-kira hasil akhirnya, nggak terlalu lembek, tapi juga nggak terlalu keras. Oh iya, buat yang mau request resep, boleh langsung aja follow IG-nya di sini, terus DM deh. Kalau bisa pasti dibikinin. Kalau bisa ya. Langkah berikutnya, langsung aja masukin semuanya ke dalam loyang, terus kita ratakan, terus diemplek-emplek sampai padat. Ya, kayak gini lah. Karena cheesecake ini untuk setnya hanya mengandalkan gelatin sama white chocolate, jadi ya kita butuh dasar yang lebih kokoh. Makanya dibikin pakai Oreo ini. Bisa juga dibikin pakai kue mari, biskuat, dempul, semen 3 roda. Jangan deng, usahain ketebalannya sama semua ya, jangan tebal sebelah. Terus usahain juga jangan terlalu tebal ya. Untuk loyang berdiameter 16 cm, harusnya gramasi yang ada di resep udah pas. Kecuali teman-teman nimbangnya pakai timbangan sapi, pasti ngaco. Kalau udah rata kayak gini, kita masukin ke dalam freezer kurang lebih 15 menit. Berikutnya, sebelum bikin kuenya, kita harus mengaktifkan dulu gelatinnya. Caranya, pertama-tama kita campur dulu pakai air biasa ya, nggak usah air panas. Terus kita aduk-aduk sampai rata. Kalau kita langsung campur pakai air panas, nanti malah ngegumpel. Jadi paling bagus pakai air biasa dulu sampai nyampur semua kayak gini. Kalau udah, boleh kita diamin dulu selama 10 menit supaya setiap butir gelatinnya kena air. Berikutnya baru kita panasin. Seharusnya manasin gelatin kayak gini pakai teknik Ben Mary atau double bowl. Itu loh teknik yang manasin di atas air panas. Tapi kenapa saya langsung manasin di atas api kayak gini? Males. Kalau manasin langsung di atas api kayak gini, supaya suhunya nggak terlalu tinggi dan gelatinnya jadi angus, kita harus sering-sering ngangkat. Jangan sampai telat ngangkat, karena kalau telat ngangkat bisa berakibat angus. Kurang lebih kayak gini hasilnya. Nah, sekarang kita baru masuk dalam proses pembuatan cheesecake-nya itu sendiri. Pertama-tama kita campurin gula halus ke dalam cream cheese dan langsung aja kita mixer sampai halus dan kecampur rata semuanya. Berapa kali kalimat kecampur rata saya sebutkan dalam satu video? Kalau ada yang bisa nebak, nggak ada hadiahnya. Boro-boro hadiah, ini ngedit aja laptopnya nge-lag melulu. Makanya jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan yang paling penting ditonton videonya. Kalau teksturnya udah halus kayak gini, kita bisa stop nge-mixernya, terus kita masukin dulu gelatin yang tadi kita udah cairin. Kayak gini ya, gak perlu bingung sampai segimana, berapa lama nge-mixernya, berapa kecepatannya, pokoknya kurang lebih ya, asal udah kecampur, udah halus, udah nggak ada yang berenjil-berenjil. Nah, berikutnya kita masukin gelatinnya dan kita kembali nge-mixer. Sampai berapa lama nge-mixernya? Ya sama, sampai halus aja. Jadi, untuk proses nge-mixer dalam bikin kue, kita susah berpatokan sama waktu.
Karena merek mixer yang dipakai juga kan beda-beda, kecepatannya juga bisa beda-beda. Belum lagi pengaruh bentuk bowl dan bahan baku yang belum tentu sama. Nah, sampai kayak gini, terakhir kita masukin, oh iya, ini adalah coklat putih yang udah saya cairin. Kita langsung masukin aja coklat putihnya, terus kita aduk manual pakai spatula aja. Untuk nyairin coklat putih, pertama-tama kita cincang kasar, terus pakai teknik double bowl atau Ben Mary. Tapi yang paling gampang sih pakai microwave aja. Terus kita aduk-aduk lagi manual pakai spatula sampai apa? Sampai semuanya kecampur rata. Nggak ada kata-kata lain apa ya? Bosen lama-lama. Kayak gini kurang lebih hasilnya. Terakhir, kita tinggal nge-mixer whipped cream ini. Langsung mixer dengan kecepatan sedang, jangan sampai terlalu kaku, cukup sampai teksturnya creamy. Fungsi dari whipped cream ini, selain nambah rasanya supaya lebih gurih, juga ngebantu tekstur kue ini supaya nggak terlalu dense atau terlalu padat. Karena kue ini nggak dipanggang, jadi kan nggak ngembang. Nah, whipped cream ini bisa ngebantu kita masukin sedikit gelembung udara ke dalam kuenya. Supaya nggak jadi kue bertekstur batu bata gitu. Ayo, siapa yang pernah bikin kue pas udah jadi hasilnya kayak kayu gelondongan gitu, padatnya nggak karu-karuan. Yang punya pengalaman bikin kue hasilnya bahan bangunan, boleh share ya di kolom komen. Cukup sampai kayak gini, terus langsung aja kita campur ke adonan yang tadi. Supaya gelembung udara yang ada dalam whipped cream ini nggak langsung ambles ketika dimasukin ke dalam adonan, masukinnya separuh-separuh ya. Udah gitu, ngaduknya juga pelan-pelan aja. Teknik masukin krim separuh-separuh kayak gini, atau biasa orang sebutnya mancing. Maksudnya, supaya kalau ada dua bahan yang konsistensinya beda jauh, kita berusaha mengecilkan dulu gapnya, bikin konsistensinya mendekati satu sama lain. Jadi, kita nggak ngerusak tekstur creamy-nya. Kalau whipped cream-nya udah masuk semua, terakhir kita tinggal aduk sampai rata. Kayak gini kira-kira lupa. kayak gini kira-kira hasil akhir dari adonannya. Sekarang kita tinggal masukin adonannya ke dalam loyang yang tadi kita udah bikin dasarnya dari kue Oreo. Oh iya, karena nggak ngembang, jadi kue cheesecake ini nggak tinggi ya. Tapi jangan khawatir, biarpun nggak tinggi, kue ini tetap enak kok. Kalau tinggi malah nggak enak. Nggak percaya, nih dibuktiin ya, kalau cheesecake tinggi itu nggak enak. Cheesecake. Nah, nggak enak kan cheesecake tinggi? Kalau udah masuk semua, kita tinggal ngeratain dengan sedikit dibanting-banting. Sedikit aja. Nah kan, dibilangin juga sedikit aja. Udah jadi, sekarang tinggal kita masukin ke dalam chiller selama kurang lebih 1-2 jam. 3 hari juga nggak apa-apa sih. Kayak gini hasilnya setelah keluar dari chiller selama 2 jam. Langsung aja kita buka loyang bongkar pasangnya, terus kita sodok bawahnya. Sodok dulu woi, pamernya nanti. Ya elah. Nah, maksudnya sodok kayak gini supaya loyang yang ada di bagian bawahnya lepas. Kalau udah berhasil ngelepasin, langsung dipindahin ke atas cake bottom. Jangan dipegangin lama-lama. Pegel. Inilah dia hasilnya, unbaked cheesecake, dan sekarang kita tinggal ngehias sesuka hati aja. Untuk ngehiasnya, di sini saya punya selai stroberi, sedikit air panas buat dicampur ke selai stroberinya supaya nggak terlalu kental, sama whipped cream non-dairy. Udahlah, itu aja lah ya. Pertama-tama kita campurin dulu air panasnya ke dalam selai stroberi ini supaya agak encer. Jadi kita bisa lebih gampang naruh di atasnya dan lebih rata.
Aduk-aduk sampai semuanya kayaknya ya sudahlah, pasti udah ngerti kan. Taruh di atas kuenya, terus kita tinggal ratain, astaga. Sebenarnya nggak perlu dihias juga nggak apa-apa sih, cuma supaya lebih afdol aja. Kalau bikin kue kan biasanya tahap terakhirnya menghias. Masa kuenya udah nggak di-bake, nggak dihias pula, nanti dikira males lagi. Padahal iya. Terakhir, seperti biasa, teknik paling gampang dalam menghias kue yaitu kita encerat, encerot, encerat, encerot. Mengencerotkan sekali ya. Tadi buka kulkas, kebetulan ada yang bikinin coklat-coklat spiral kayak gini. Ya, kita pakai aja lah. Paling juga nanti besok ada yang bingung nyariin. Tambahin lagi encerot-encerotnya sedikit, terus kebetulan di sini ada cemilan punya orang lain. Mari kita pasang. Selesai dan inilah dia hasilnya, unbaked cheesecake ala kadarnya. Oke, sampai sini dulu aja videonya. Sampai ketemu di video berikutnya dengan resep-resep yang lain. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Tutup dulu ya.